Iran kembali melakukan serangan dengan menggunakan rudal balistik dan drone. Serangan tersebut masuk ke dalam gelombang ke-92 operasi True Promise 4. Garda Revolusi Iran melakukan serangan gabungan kilat menggunakan rudal balistik dan drone terhadap sistem radar Amerika Serikat serta angkatan lain di seluruh kawasan Palestina. Dalam pernyataannya, IRGC mengklaim kapal amfibi AS dan pelabuhan Al-Suwaih terkena serangan rudal balistik. Iran juga klaim radar peringatan dini jarak jauh AS dihancurkan dalam serangan drone. Selain itu, rudal balistik Iran diklaim hantam pangkalan udara Ramat David Israel di dekat Haifa, markas skuadron F-16. Dalam gelombang ke-92 operasi True Promise 4 ini, Iran klaim tembak jatuh pesawat F-35 di atas wilayah tengah Iran dalam 12 jam terakhir. Sementara rudal multi hulu ledak Khorram Shah 4 menghantam lebih dari 50 sasaran di Tel Aviv. IRGC merilis rekaman menunjukkan jatuhnya sebuah jet tempur di dekat Pulau Qesem setelah sistem pertahanan udara Iran mencegatnya. Jet tempur dihantam di selatan Pulau Qesem oleh sistem pertahanan udara canggih Angkatan Laut. Pesawat tersebut jatuh di antara Pulau Hengam dan Pulau Qesem sebelum tenggelam. Tanggal dan lokasi pasti dari rekaman tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Sementara itu, pemirsa, rudal milik Iran berhasil menembus pertahanan Iron Dome milik Israel. Kali ini rudal Iran jatuh di kota Petah Tikva. Inilah detik-detik saat rudal Iran menembus Iron Dome dan jatuh di kota Petah Tikva. Menurut media Israel, rudal ini berhulu ledak 400 kg dan mendarat di area terbuka. Serangan ini menyebabkan kerusakan material. Selain kota Petah Tikva, Iran juga menyerang pangkalan udara Israel di Tel Nov, Palmahim, dan juga Ben Gurion. Tak hanya itu, dalam operasi militer True Promise 4, Iran juga menyasar pangkalan militer Israel di Tel Aviv, Haifa, Eilat, Negev, dan juga Beersheba. Rudal Iran menghantam kawasan Petah Tikva di Tel Aviv. Hantaman rudal itu menyisakan kawah sedalam 10 meter di tengah permukiman. Kerusakan parah terjadi di lokasi jatuhnya rudal Iran di kawasan Petah Tikva, Tel Aviv. Hantaman rudal meninggalkan kawah sebesar ataupun sedalam 10 meter. Tak hanya itu, puing-puing akibat hantaman rudal juga terlihat di sekitar kawah. Petugas terlihat mengamankan lokasi sambil melakukan olah TKP. Belum diketahui kerugian maupun jumlah korban akibat serangan ini. Militer Iran merilis rekaman yang diduga menunjukkan peluncuran drone yang diklaim menunjuk pangkalan udara Al-Azraq di Yordania. Rekaman yang dirilis pada hari Kamis menunjukkan drone diluncurkan oleh militer Iran. Tanggal dan lokasi rekaman tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Pasukan Iran mengatakan bahwa mereka telah melancarkan serangan pesawat tak berawak yang menargetkan lokasi jet tempur canggih Amerika Serikat di pangkalan udara Al-Azraq di Yordania. Pihak berwenang di Yordania belum memberikan komentar resmi terkait serangan apapun yang menargetkan pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di wilayah mereka. Selain itu, pemirsa, Iran kembali melakukan serangan ke Haifa, Israel. Serangan tersebut memicu kebakaran sejumlah kendaraan di area permukiman. Api membakar beberapa kendaraan di wilayah Haifa usai serangan menghantam area tersebut. Dampak kobaran api disertai asap hitam tebal membumbung tinggi dari lokasi kejadian. Sejumlah kendaraan nampak hangus terbakar sementara pecahan material berserakan di sekitar area parkir.
Belum ada laporan resmi terkait korban jiwa, namun otoritas setempat dilaporkan telah mengerahkan tim darurat untuk mengamankan lokasi dan mencegah api meluas. Rentetan roket Iran melesat melintasi langit kota Naharia, Israel. Sirine pun menggema membuat warga Israel panik. Sirine terus meraung saat beberapa roket melintasi langit kota Naharia sebelum menghantam pemukiman. Serangan ini terjadi saat warga setempat menggelar perayaan Paskah Yahudi. IDF mengatakan sedikitnya 10 rudal balistik ditembakkan ke arah Israel oleh Iran dan juga Hizbullah. Sebuah taman kanak-kanak di pesisir Naharia, Israel Utara terkena roket yang diduga ditembakkan Hizbullah dari Lebanon. Polisi beroperasi di area luar bangunan taman kanak-kanak sekaligus tempat penitipan anak di Naharia, Israel Utara. Tidak ada korban luka dalam peristiwa ini. Israel menyebut ada 2 lokasi tambahan yang terkena serangan Hizbullah di Israel, yakni rumah warga dan lokasi perkantoran. Garda Revolusi Iran kembali meluncurkan rudal dengan skala besar. Garda Revolusi Iran kembali meluncurkan rudal dengan skala besar. Serangan ini bagian dari gelombang ke-90 True Promise 4. Serangan rudal Iran dalam skala besar ini menargetkan Israel, situs industri dan militer Amerika Serikat di Teluk dan Israel. Operasi ini diluncurkan oleh Garda Revolusi Iran sebagai tanggapan terhadap agresi militer Amerika Serikat yang menargetkan industri baja Iran yang menewaskan dan melukai banyak pekerja. Rudal ini juga disebut menghantam bagian operasional fasilitas aluminium Amerika yang belum rusak dalam serangan sebelumnya. Sementara itu pemirsa, libur panjang Paskah harus lalu lintas di eksit tol Parung Kuda, Sukabumi, Jawa Barat dipadati ribuan kendaraan yang akan menuju arah kota dan sejumlah lokasi wisata di Kabupaten Sukabumi. Antrean panjang kendaraan di pintu keluar tol Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi ini terjadi sejak dari dalam tol Bocimi hingga jalur arteri Parung Kuda. Meningkatnya volume kendaraan dari arah Jakarta menuju Sukabumi seiring banyaknya masyarakat yang memanfaatkan libur panjang Paskah untuk pulang ke kampung halaman serta berwisata menuju kawasan pantai Pelabuhan Ratu di ujung genteng. Kendaraan yang didominasi mobil plat luar daerah ini cenderung padat merayap hingga jalur arteri Parung Kuda Cibadak. Para pengendara harus bersabar menunggu giliran keluar dari gerbang tol. Penyebab kemacetan lalu lintas ini dikarenakan adanya penyempitan jalur di ruas jalur arteri yang semula 3 jalur menjadi 1 jalur. Arus lalu lintas di ruas jalan tol Cipularang Purwakarta, Jawa Barat dari arah Jakarta menuju Bandung juga lebih kemacetan Jumat sore. Antrean dan kemacetan panjang terjadi di ruas tol Cipularang, tepatnya di kilometer 79 wilayah Maracang, Purwakarta, Jawa Barat. Ribuan kendaraan hanya bisa berjalan merayap, bahkan sering berhenti. Kemacetan ini terjadi seiring dengan libur panjang wafat Yesus Kristus dan Jumat Agung. Banyak warga yang menikmati masa libur dengan pergi ke sejumlah tempat wisata maupun pulang kampung di Bandung dan wilayah Jawa Barat lainnya. Diprediksi padatnya arus dari arah Jakarta menuju Bandung akan terjadi hingga hari Minggu, sementara arus dari arah sebaliknya relatif normal. Tim Liputan iNews melaporkan.